Kepala Desa Kohot, Arsin, tidak berdaya setelah ditetapkan tersangka Bareskrim Polri. Ia dijerat polisi atas kasus pemalsuan dokumen, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang, Selasa 18 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, ia menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara berlangsung pada hari ini dan dihadiri pihak eksternal. Selain Arsin, pihaknya juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka. Juhandani menjelaskan Arsin sebagai terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri, kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertahanan Kabupaten Tangerang. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 44 orang saksi dan menggeledah 3 lokasi termasuk kantor desa dan rumah kepala desa Kohot. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, antara lain 1 buah printer, 1 unit layar monitor dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Penyidikan juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru atas nama beberapa orang pemilik. Setelah hampir 3 minggu menghilang, Arsin muncul kembali di hadapan publik. Dalam konferensi pers di kediamannya pada 14 Februari 2025 lalu, Arsin memberikan klarifikasi terkait penghilangan dirinya. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, menyatakan bahwa kliennya tidak melarikan diri ke luar negeri, melainkan tetap berada di Desa Kohot. Modusnya ada orang punya sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, oke? Jumlahnya 11,6 hektar. Tiba-tiba kan setiap sertifikat ada namanya NIB kan, nomor induk bidang kan. Lah ini NIB-nya dipakai, dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa setempat. Ini kita batalkan, kita hapus. Dan pihak-pihak yang terlibat yang memindah peta ini kita usut. Kenapa? Ternyata saya kemarin salah, yang memegang akun itu memang kalau nggak kepala kantor, kepala seksi. Ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, mohon maaf kan juga namanya menteri baru, saya dapat informasi kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun akses akun gitu loh. Nah ini mereka yang main ini, tim di bawah ini, tapi korbannya yang di atas. Kepala seksinya ikut jadi korban. Kenapa? Kan ini anak buahnya kepala seksi. Modusnya ada orang punya sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, oke? Jumlahnya 11,6 hektar. Tiba-tiba kan setiap sertifikat ada namanya NIB kan, nomor induk bidang kan. Lah ini NIB-nya dipakai, dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa setempat. Ini kita batalkan, kita hapus. Dan pihak-pihak yang terlibat yang memindah peta ini kita usut. Kenapa? Ternyata saya kemarin salah, yang memegang akun itu memang kalau nggak kepala kantor, kepala seksi. Ternyata
karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, mohon maaf kan juga namanya menteri baru, saya dapat informasi kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun akses akun gitu loh. Nah ini mereka yang main ini, tim di bawah ini, tapi korbannya yang di atas. Kepala seksinya ikut jadi korban. Kenapa? Kan ini anak buahnya kepala seksi. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Abis Pohon, saudara Uka selaku Sekdes Pohon, saudara ST selaku penerima kuasa, dan saudara DE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa diri, surat pernyataan penguasaan fisik dan tanah koradis, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Pohon, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Pohon. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pembekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil gelar perkara dan update terkait penanganan kasus di Desa Pohon Tangerang. Pak, kan tadi disebutkan bahwa ini sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk pencekalan. Apakah artinya keempat ini belum ditahan dan apa alasan penyidik masih belum menahan keempat tersangka itu? Baru saja penetapan tersangka, baru saja penetapan tersangka, tentu saja yang tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan berproses ya. Pak. Dan lanjutkan kembali saya sampaikan masalah Pak Jablau dan dokumen penyidikan terkait Gelombang 3. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang pasang Pak Jablau, bukan. Ini ada dibedakan dengan media bahwa kita setelah terbitnya diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di Pak Jablau, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja rekan-rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas, di mana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya
proses yang harus kita lakukan. Pak, Kalau kita berbicara motif, saat ini kita harus mengembangkan, ya, yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi tentang motif bagi mereka. Ini yang terus kita kembangkan karena dari pemeriksaan kemarin kita mungkin rekan-rekan media juga menanyakan, bisa kok periksa ya? Tidak saya jawab karena itu masih proses penyidikan. Kami melaksanakan konfrontir. Kami melaksanakan konfrontir antara sekdes, kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar. Uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga. Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum kita bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan yang lanjut kita akan coba cek dulu deh. yang menerima kuasa dari desa. Gimana? Nah, ini dari notaris ya. Itu dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Koper menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa. Ya itulah. Kami saat ini masih konsentrasi pada proses penyidikan kalau masalah TPPU kita akan kembangkan dan kita tetap melihat pada hasil pemeriksaan lanjut yang akan kita lihat. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.